Hai, selamat siang semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan kalau kalian mendengarkan hembusan nafas atau apapun dari aku, karena aku menggunakan headset ya, supaya aku bisa lebih fokus, supaya aku bisa lebih tidak mendengar kebisingan di luar. Soalnya anakku juga lagi tidur, oke? Sekarang aku ingin membacakan mengenai pesona dirimu yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu begitu saja, ya. Kita akan melihat apa pesona dirimu. Kita akan cek energimu sekarang. Kamu harus fokus dengan dirimu. Bilang aku baik, bilang aku menarik, bilang aku mempesona. Sambil kita shuffle kartunya. Kita akan lihat di sini. Ada kartu flow. Kartu flow itu tandanya adalah kamu adalah orang yang tenang sebetulnya. Semuanya itu mengikuti arus. Kau bisa lembut, kau juga bisa keras. Tetapi hal yang paling dia suka adalah kamu tuh tipenya orang yang mengikuti vibrasinya dia. Mengikuti gerakannya dia. Jadi dia merasa tidak dikekang. Walaupun kau di sini juga kalau misalnya punya mau atau punya keinginan, biasanya ombaknya bisa besar ya. Dalam arti kau bisa menekankan keinginanmu pada seseorang. Nah, kemudian kita akan lihat lagi di sini. Rest. Sekali lagi ya, kita melihat ada gambar hijau. Hijau itu dalam arti tahu nggak apa? Hijau itu artinya adalah ketenangan. Ketika bersama kamu, yang ada dalam pikiran itu apa? Plongnya tuh kayak gimana? Ya aku menjalani hubungan ini dengan sukacita tentunya. Dengan begitu ya teman-teman. Jadi aku bisa bayangkan kalau aku misalnya punya pasangan, pacaran dan lain-lain, ada ketenangan, wah itu happy banget. Sorry ya kalau misalnya tanganku agak ngezoom karena emang ini nggak bisa dibuat 0,5 teman-teman kameranya. Kemudian aku akan buat lagi di sini. Ada kartu frustration. Nah, ini adalah sumbernya. Kau terkoneksi mungkin dengan orang yang memang banyak masalah. Kau terkoneksi dengan orang yang mungkin kalau aku bisa lihat lebih kepada apa ya? Lebih kepada orang yang punya tekanan besar dalam hidupnya. Jadi, kamu di sini itu adalah orang yang bisa menenangkan, orang yang bisa membuat dia itu walaupun dalam tekanan seberat apapun, energinya adalah flow atau mengikuti, ya. Kalau misalnya energinya mengikuti, energinya di sini juga kayak santai, dia ngelihat kamu juga kayak enak gitu ya pembawaannya, kamu juga tidak terikut cemas atau panik. Dia di sini masih kayak ada semangat gitu loh. Oh ya, gue bisa nih ngadepin ini. Terus yang keempat di sini ada kenyamanan. Kalau kita bicara kenyamanan, berarti tandanya orang itu betah. Energi-energi yang seperti ini adalah biasa yang lawan jenis itu akan cari. Kenapa? Kau bisa keras, kau bisa jadi maskulin, feminin di waktu-waktu tertentu. Kartu kenyamanan itu tidak semuanya bisa didapatkan dari setiap orang yang kita kenal atau kita temui, ya. Jadi, sesuatu yang spesial di sini itu menunjukkan bahwa memang energinya ini adalah natural dari kamu. Energi natural di sini itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya sebuah koneksi di mana ketika seseorang itu kalau misalnya terkoneksi kan pasti akan memberikan tekanan satu kepada yang lainnya ya. Di sini ternyata impact kamu itu bisa membuat
hubungan ini tuh lebih stabil gitu loh. Karena kamu juga di sini ada proses penerimaan atau proses yang aku bisa bilang kamu memahami. Ada sisi empati. Kamu tuh kayak memberikan kenyamanan seseorang dalam apa ya, dalam terkoneksi dengan kamu gitu. Dari komunikasi, dari cara kamu memperlakukan dia. Orang itu ada sisi nyamannya sendiri, dan yang aku lihat ini ada di kamu. Pada ujungnya ada kebahagiaan, ada happiness ya. Kalau kita bicara happiness berarti sisi lain dari orang ini adalah memang ini yang dicari, memang ini yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa bilang, Kak, apakah energi orang ini itu benar sayang sama aku bisa bilang iya. Sayang itu nggak cukup, tapi yang penting nyaman ya, ada kenyamanan yang besar di sini. Sekarang kita akan lihat untuk pembacaan berikutnya. Aku akan buka dari kartu Lenormand. Ada energi Moon. Ada energi Garden. Oke. Dari 3 kartu yang aku bisa lihat dulu di sini ya. Kau itu mungkin terkoneksi dengan seseorang yang menurut aku saat ini kondisinya kamu sama dia kayak susah untuk bertemu. Mencari waktu buat ketemu itu kapan itu agak sulit. Ya kan? Nah, itu anakku udah bangun makanya aku pakai headset. Karena pembacaan ini akan lama. Ya. Kalian ini memiliki masalah kapan aku bisa ketemu sama kamu secara fisik, kapan terjadi pertemuan. Di sini itu masih kondisinya masih belum memungkinkan atau menguntungkan buat kalian berdua bisa ketemu. Nah, yang aku bisa bilang di sini adalah selama kalian terkoneksi, selama kalian di sini bisa lebih lebih fokus dalam sebuah hubungan atau koneksi, maka yang aku bisa bilang adalah hubungan ini akan terus berjalan stabil. Itu ke depannya. Hambatan apapun di sini akan tegak berdiri, ya. Tegak berdirinya itu lebih seperti kayak koneksi yang menurut aku juga bisa dibilang koneksi yang mungkin hanya terkoneksi dengan udara ya, dalam arti lewat sosial media, lewat chatting atau apapun itu. Tetapi di sini masih intens dan terus-menerus dilakukan. Jadi kalau aku bilang ini kondisinya masih aman karena banyak orang yang sifatnya LDR. Walaupun kalian mungkin di kota yang sama, cuman waktunya mungkin ketemunya susah karena kalian sama-sama sibuk. Ya, itu juga termasuk LDR kecil ya tarafnya. Dan yang aku lihat di sini adalah apa? Nih, masih kuat dan kokoh berdiri. Ini adalah energi seseorang yang kita bacakan hari ini. Kemudian apa yang dia rasakan kepada kamu? Ada kartu letter. Nah, letter itu bicara mengenai komunikasi. Kita lihat dari tema komunikasinya kamu sama dia ya. Aku melihat kalian itu dekat dari komunikasi elektronik, surat menyurat ya, dalam arti kalau sekarang ya mungkin bisa pakai WhatsApp, Telegram atau apapun itu. Yang aku lihat di sini semuanya itu berkembang dan bertumbuh dari situ. Ada kartu Fox dan ada kartu di sini Clover. Hubungan ini tuh sebetulnya ya memang hubungan yang aku bilang cukup beresiko ya, karena yang aku bisa tangkap di sini adalah kalian tuh percaya dari tulisan, ya kan? Tetapi inilah yang membuat hubungan itu memang benar-benar diupayakan. Ada usaha dari kalian berdua untuk tetap terjaga dan terkoneksi, dan menurut aku itu baik-baik saja. Ketika seseorang itu sudah mendapatkan kenyamanan dari kamu, yang akan terjadi adalah apa? Yang akan terjadi, dia di sini ya
nggak akan kemana-mana. Ibaratnya dia udah kayak punya CCTV secara otomatis gitu loh teman-teman. Ya kan? Kalau orang udah percaya, udah suka, itu nggak akan pindah ke lain hati. Sama kayak customer datang ke aku, akan repeat order. Maupun ada yang lebih bagus, ada yang lebih oke, ya. Cara baca tarotnya mungkin lebih mendayu-dayu dari aku. Ya otomatis semuanya itu akan kembali. Siapa lebih resonate, siapa yang lebih nyaman. Makanya kenyamanan itu setiap orang pasti akan berbeda-beda. Kemudian aku akan buka dari pikiran dia, ya, dari pikiran dia kepada kamu. Sebenarnya secara pikiran di sini dia memiliki harapan. Dia memiliki satu keinginan, ya, tetapi masih belum bisa dikabulkan karena ada kondisi di sini kayak fokusnya teralih. Saya melihat di sini dia tuh sudah memiliki harapan bahwa aku ingin bersama dengan kamu. Aku ingin membina sebuah rumah tangga sama kamu karena kita bicara mengenai rumah. Jalanku, kenyamananku adalah kamu. Sinarnya ini sudah ada. Jadi dengan tidak lain aku katakan adalah orang ini bisa datang ke kamu itu karena memang sudah menargetkan aku pengen adanya kenyamanan dan keseriusan dengan kamu. Tetapi memang masalah di antara kalian di sini itu dia masih belum bisa fokus ke kamu karena di sini memang ada sesuatu yang bercabang, ya. Di sini ada woman. Nah, teman-teman, di sini mungkin aku sekali lagi mengatakan bahwa aku tidak mendukung ini. Atau aku tidak mau buat kalian kayak berpikir jelek, ya, sama orang ini. Energi wanita dan ada kartu sesuatu yang rumit, ini bisa jadi ibu sedang ada kendala. Atau dia masih terlibat dengan wanita lain, the other woman. Karena di sini sudah jelas, ya, the other woman di sini itu menunjukkan power atau kekuatan yang muncul di kartu ini. Ini aja udah artinya adalah the others, apalagi ada woman, ya. Bisa aja ada wanita yang memang benar-benar ada masalah yang dia harus bantu. Bisa jadi ibu, bisa jadi kakak perempuan, saudara, atau bahkan istri, ya. Tapi kalau seandainya dia belum punya istri atau belum punya pasangan, ya biasanya di sini yang ada adalah ini biasanya terkait dengan orang tua atau keluarga tapi wanita. Kalau misalnya dia seorang wanita, maka dia terkoneksi dengan laki-laki yang mungkin lembut. Ya bisa aja itu adiknya, bapaknya. Mungkin kalau bapaknya nggak maskulin banget, ya mungkin bapaknya lebih energinya lebih kalem. Ya itu bisa jadi. Tetapi di sini ada fokus lain yang memang harus benahi. Dan yang kalau aku lihat dari energinya ini memang ujung-ujungnya adalah masalah rumah. Ya, masalah rumah itu kayaknya ada sesuatu yang menurut aku tuh kayak bermasalah gitu loh. Karena ini bicara mengenai harapan, bicara mengenai satu kondisi yang ingin membaik. Ini bisa masuk energinya ke kamu dan ke dia ya teman-teman. Nah, kita punya bottom of deck-nya seperti ini. Ada kartu close, ada kartu stork, dan ada kartu book. Di sini aku melihat energinya ada seseorang atau energi dia di sini yang ingin pergi dari situasi yang sulit. Tetapi di sini ada kartu book. Keinginannya untuk pergi itu masih belum bisa dilakukan. Ya, belum bisa dilakukan. Jadi, yang aku bisa bilang di sini adalah kau harus benar-benar kayak memaintain atau memantau apakah masalahnya ini nanti akan selesai.
Seperti itu. Kenapa ya aku bilang seperti itu? Karena ini menyangkut kalian berdua. Gitu loh, sesuatu yang menyangkut kalian berdua. Kalau misalnya dia memang nyaman sama kamu, dia suka sama kamu, maka mintalah doa atau manifestasi yang baik-baik supaya masalah ini cepat selesai. Kita akan bicara mengenai bagaimana jiwanya ke kamu, kedepannya dia tuh mau seperti apa ke kamu, ya. Dia pengen hidup baru. Dia pengen hidup baru sama kamu. Kalau kamu di sini punya anak, dia tidak keberatan ya. Nah, ini ada sesuatu yang pasti teman-teman. Dia ingin datang ke kamu, memulai sesuatu yang baru. Di sini ada gunung es, ada masalah dan, nah, dia berharap ketika dia datang, benar-benar datang, masalah ini terselesaikan, semua masalah terselesaikan. Ini yang dia mau. Jadi kamu jangan bilang, Kak, dia pasif sekarang. Dia sekarang lagi nggak tahu kabarnya gimana. Itu bisa dimungkinkan dan dikarenakan apa? Dikarenakan seseorang ini memiliki masalah yang memang belum selesai. Dan mungkin dia tidak mau melibatkan kamu lebih jauh. Kamu cukup tahu luar-luarnya aja. Kenapa? Karena kalau kamu ikut menanggung semuanya, pasti kamu akan mundur, kamu akan pusing. Makanya manifestasikan sesuatu yang baik-baik. Kalau orang memanifestasi sesuatu yang baik-baik, termasuk di kolom komentar dan lain-lain, itu adalah doa. Tetapi kalau misalnya kamu di sini tidak mau mengharapkan dia lagi, kemudian kamu juga kayak orang yang nggak yakin sama orang ini, ya maka manifestasi itu tidak akan tercipta. Gitu. Padahal mungkin ini adalah satu cobaan yang mungkin semesta itu minta kamu untuk sabar dan menyelesaikan ini semua. Tapi kalau kamu nggak kuat, ya silahkan. Kamu boleh kok untuk pergi gitu ya. Nggak usah ditungguin. Dan di sini aku akan buka untuk huruf-hurufnya. Nah, di sini jelas ya teman-teman, aku nggak usah eja, kalian lihat aja dengan mata yang besar, mata yang terbelalak. Ini adalah huruf-huruf yang terkait dengan yang kita bacakan. Orang ini ada keinginan besar sama kamu. Tinggal bagaimana kalian bisa mengatasi situasinya bersama. Tuh, ya. So far, orang ini adalah orang yang setia sama kamu. Sampai dengan detik ini. Jadi saya harapkan masalah di antara kalian bisa segera selesai ya. Karena di sini koneksinya sangat-sangat kuat dan mungkin aku doakan semoga kalian berjodoh. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Mohon maaf kalau audionya mungkin lebih dekat pakai headset karena anakku tuh bangun. Jadinya semoga kalian bisa konsen dengan apa yang sudah aku bacakan. See you. I love you. Assalamualaikum. Bye-bye.